Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kalau tadi dibilang ajib ya, kalau sekarang selawatnya yang ajib juga ya. Allahumma salli ala Muhammad. Al-Fatih lima ulik wal khatim lima sabaq nasirul haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim, amma ba'd. Hadratil muhtaramin al-mukarramin, sadatuna al-habaib al-ajillah wa ulama'una al-aisa wa umara'ana al-ulama, seluruh para habaib dzurriyyatur Rasul sallallahu alaihi wasallam yang kita muliakan. Alhamdulillah, kita keberkahan dengan kedatangan beliau yang semoga ini menjadi kelimpahan dari keberkahan sehingga melimpah ruah sampai kepada keluarga kita semua, sampai kepada rumah kita semua, dan kepada kehidupan kita semua. Amin ya rabbal alamin. Sesuai apa yang kita kumpul di sini di saung berkah. Iya. Lebih-lebih yang saya muliakan ada di sini Habib Zaki Al-Atas, Habib Ahmad Al-Atas, Habib Abdullah, Habib Nur Al-Atas, Habib Abdullah Agil, Habib Abiyah Al-Bahar, dan lain-lain yang tidak bisa sebutkan satu persatu karena hormat. Juga dari para ulama, para kiai yang saya muliakan, ada Gus Wahid, ada Gus Haris, ada yang bersama kami Gus Atom, dan para kiai atau ajengan yang alhamdulillah wa syukurillah kita diberkahi juga oleh dari para alumni pondok pesantren yang malam ini kita bisa berkumpul sehingga menjadi suasana, menjadi nikmat, menjadi berkah, dan tadi tambah ajib ya. Cuma kelihatannya kurang keras ajibnya tadi ya. Juga yang saya hormati para aparat pemerintahan dan semua jajarannya, baik kepala desa atau siapapun yang menjadi perangkat atau jajaran di desa ini, tak lupa grup Hadrah maupun teman-teman NU, teman-teman Banser yang luar biasa, cinta terhadap ulama, cinta terhadap NKRI harga mati. Alhamdulillah wa syukurillah, kita berkumpul di sini dalam suasana yang berkah, suasana yang bahagia. Tadi disebutkan apabila kita bahagia di dalam Maulidur Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, ini akan dibahagiakan oleh Allah Subhanahu. Hal ini sebagaimana banyak ditulis dalam kitab-kitab, "Idza kana hadza kafirun ja'a dhanbuhu bitabbat yadahu fil jahim mukhallada ata annahu fi yaumil ithmini daiman
ata annahu fi yaumil itsnin daiman yukhaffafu anhu lis-sururi bi Ahmad. Apabila Abu Lahab yang telah tertera di Al-Quranul Karim, telah dinas, yang mana di dalam Al-Quran ini juga merupakan mukjizat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Turun surat Al-Lahab sebelum kematian Abu Lahab. Turun surat Al-Lahab jauh beberapa tahun sebelum kematian Abu. Tetapi dalam Al-Quran sudah mengatakan demikian. Apa yang terjadi? Abu Lahab seperti yang diberitakan oleh Al-Quranul Karim, ia mati na'udzubillah su'ul khatimah. Banyak sekali kabar cerita di Al-Quran tentang kebenaran. Seperti halnya zaman sekarang, zaman yang nggak tahu kita namai modern atau zaman kemunduran. Ya, kadang ini kita ini dilema, ya. Tahu dilema? Apa dilema? Bukan, dilema itu dalimo. Qul huwallahu ahad, Allahus. Nah, ini dilema, ya. Ini zaman, ini kalau kata ayah kami, orang kalau nggak tahu delima, nggak tahu delima ini sulit hidup, nggak begitu iman ini katanya, ya. Apa itu? Ini yang zaman modern. Ini nanti saya terangkan. Mau terangkan apa enggak ini? Terangkan. Jadi ini Allah dulu, nanti saya terangkan yang kelima, ya. Idza kana hadza kafiran jaa dhammuhu bitabbat yadahu fil jahili muhalladan ata annahu fi kulli yawmin fi kulli itsnaini daiman yukhaffafu anhu lis-sururi bi Ahmad. Fama dhannu billadhi tulad dahrihi, fama dhannu, maka apa dengan kamu? Jadi idza kana hadza kafirun ja'adam, apabila ini sudah tertera di dalam Al-Quran yang telah mengabari bahwa ia akan mati su'ul khatimah, yaitu Abu Lahab, sudah dicerca di surat Al-Lahab. Tetapi karena ia bahagia atas kelahiran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang masih kemenakannya, makanya kita nggak boleh sombong kalau kita punya keluarga besar. Subhanallah, Islam ini mengajarkan luar biasa. Kita juga diajarkan oleh Al-Quran, diajarkan oleh Islam, oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apabila kita mempunyai keluarga besar, siapapun tidak boleh sombong kalau kamu tidak menjadi seorang yang besar juga. Begitupun besarnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi kalau dia tidak iman, maka kekeluargaan itu kurang bermanfaat. Di dalam hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam disebutkan, man abta'a alaihi amaluh lam yusri ilaihi nasabuh. Siapa yang keluarganya besar tetapi amalnya tidak banyak, lam yusri ilaihi nasabuh, maka nasabnya tidak akan membantu dengan cepat kalau amalnya tidak banyak. Maka apalagi kita, ya, kita apabila yang punya ayah kiai nggak boleh sombong, nggak boleh sombong. Idza kana hadza kafiran, apabila ini orang kafir,
jelas tertera celah, walaupun masih punya kekerabatan. Tetapi karena beliau ini masih keluarganya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ketika Rasulullah SAW lahir, beliau ikut bahagia. Beliau bahagia Rasulullah dilahirkan, beliau memerdekakan budaknya, namanya Suwaibah, dimerdekakan. Lalu beliau senang sekali, tapi akhirnya beliau tidak Islam. Makanya tadi orang yang baik pertama kali itu jangan sombong dulu, yang penting terakhirnya. Jadi tadi disebut apa namanya, al-fadlu lil muqtadi wa in ahsanal muqtadi, tapi biar balance, biar seimbang, hati-hati ya. Jadi biar seimbang. Jadi yang depan alhamdulillah, tapi nggak boleh sombong. Yang akhir harus menghargai yang ajib gak ini ya. Yang enak itu yang tengah-tengah ya, tapi jangan ngeres pikirannya ya. Para hadirin yang saya muliakan, moderat, ini moderat. Para hadirin yang saya muliakan, karena kegembiraan ia yang telah gembira atas kelahiran Rasulullah SAW, di sebuah hadis diceritakan, ada sebuah cerita hadis bahwa Abu Lahab ini setiap hari Senin beliau diringankan siksaannya di neraka. Kenapa? Karena senang atas lahirnya Kanjeng. Allahumma sholli ala Muhammad. Maka apabila ini orang kafir yang demikian, bagaimana apabila yang bahagia itu adalah seorang yang iman dan mati di hari dan mati dengan beragama Islam. Ini sesuai firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang paling penting. Nanti saya terangkan dulu. Sekarang janji saya nerangin dalima ya. Dal, kalau Jawa itu dal limo. Dal. Jadi sesuai apa yang difirmankan oleh Quranul Karim, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Qul bi fadlillah wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairan mimma yajma'un." Qul bi fadlillah, katakan hai Muhammad, bi fadlillah, atas Al-Quran yang diberikan kepada engkau, wa bi rahmatihi, dan atas rahmat Allah yaitu Rasulullah sallallahu alaihi, fabidzalika falyafrahu, maka kalian dengan itu kalian bergembira. Atas kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kita disuruh bergembira. Kenapa bergembira? Kenapa? Karena apapun yang dimiliki manusia, kalau nggak paham dalimo, nggak akan paham jadi manusia. Apa itu artinya? Jadi saya kemarin ngaji kitab karangannya Syekh Ali Jum'ah. Syekh Ali Jum'ah itu nerangkan kenapa orang Islam ini zaman dahulu mengapa bisa maju. Jadi sekarang ini umat Islam enggak menguasai dunia baru 100 tahun. Tapi apa yang terjadi? TikTok ada di mana-mana,
sekarang di koran menjadi yang punya dagang di pasar bikin resah. Bener apa enggak ini? Bangkrut semua ya. Baru 100 tahun umat Islam enggak memimpin dunia. Orang bingung sekarang di tepat tanggal 9 Oktober sekarang puncak panas di Indonesia, perubahan iklim, bingung semua. Dulu Cikampek nggak pernah kayak gini, baru tahun ini panasnya bukan main. Bener apa enggak? Baru 100 tahun umat Islam mimpin 1300 tahun. Kemajuan, benar kemajuan yang membawa ketentraman, bukan sekarang kemajuan tapi justru membawa kesenangan. Maka qul bifadlillah, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Qul bifadlillah, katakan atas anugerah Allah berupa ajaran Al-Quran, atas anugerah Allah yang kalian diajari di saung berkah ini, atas ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang diajarkan, dibimbing di tempat yang berkah, kalian bergembira yang itu asal muasalnya dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa kata Allah Subhanahu Wa Taala? Huwa khairun mimma yasma'un, itu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan, daripada harta yang melimpah ruah, tapi bukan harta yang membuat ketentraman, tapi harta yang membuat kesenangan. Saya anak sekarang ini, kalau zaman dulu problemnya kemiskinan, kalau sekarang problemnya terlalu ketamaan. Sudah punya uang, bikin yang lebih-lebih, akhirnya apa? Hutanya digunduli. Benar apa enggak? Sudah kaya, bikin pabrik yang lebih banyak lagi, kelebihan. Kalau pas gak apa-apa. Apa yang terjadi? Lomba kaya-kayaan yang besar-besar, bukan masyarakat kecil. Apa yang terjadi? Panas ada di mana-mana. Lomba kaya-kayaan tapi ngawur-ngawuran. Apa yang terjadi? Seperti itu. Wa khairun mimma yasma'un. Dulu 1300 tahun tentrem maju. Dulu 1300 tahun setiap ada peradaban bukan membawa kesengsaraan, tapi peradaban yang membuat orang itu mengenal Allah Subhanahu. Peradaban yang mengenalkan apa itu manusia. Maka disebutkan qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan. Jadi qul huwallahu ahad, katakan hai manusia, katakan hai Muhammad, bahwa Tuhan itu satu. Diakhiri dengan dal yang terakhir, walam yakul lahu kufuwan ahad. Tidak ada seorang pun yang menyamai terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kunci manusia kalau kepengen enak di dunia, kepengen bahagia di dunia, harus mengenal dua elemen ini. Satu, Allah. Kedua, diri kita. Gak akan bisa berbahagia. Senang boleh, tapi hati bahagia jauh sekali. Kenapa kita disuruh sholat? Karena Allah lah yang hanya bisa memberi kemanfaatan dan bisa menolak kemadaratan. Allah lah yang maha itu. Kenapa kita disuruh sholat oleh Allah? Kenapa kita disuruh mendekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Karena hanya Allah yang memberikan kebahagiaan.
bukan yang semu, yaitu uang. Bukan uang semata. Uang boleh punya, tapi kalau anaknya sakit atau anaknya masalah nakal, nggak menyejahterakan orang, gimana nasibnya orang tua? Nah ini namanya qul huwallahu ahad Allahus. Ya Allah. Jadi qul huwallahu ahad. Kita disuruh Allah Subhanahu wa taala untuk mengenal Allah. Karena Allah itu semuanya. Makanya kita disuruh sholat 5 waktu itu supaya apa? Supaya kita benar-benar dekat kepada Allah, supaya kita kebutuhan kita diberi oleh Allah Subhanahu. Jadi kalau sudah tahu Allah, tahu manusia. Kita ini manusia. Manusia itu gimana? Manusia ini adalah orang yang lemah sekali, membutuhkan pekerjaan. Kita diajar, dikasih tahu Allah, tahu manusia. Manusia lemah, harus butuh curhatan kayak pisau berkah. Masih diteruskan apa enggak ini? Ya. Kalau nggak tahu manusia, kelemahan kita, itu yang paling bahaya. Berarti nggak tahu diri. Ayo. Umpama nggak cantik terus jalan-jalan di depan kayak apa? Nggak tahu diri, bahaya apa nggak bahaya ini? Yang rusak itu bukan kiai pidato, bukan pidato, bukan ulama membahas agama. Kenapa? Nggak tahu diri. Rusak apa nggak rusak? Di dunia ini. Coba perhatikan apa yang terjadi. Kalau bilang nggak ulama kok mengatakan membahas detail secara agama secara detail, ini bisa bahaya. Soalnya apa? Nggak tahu diri sendiri. Kalau kita sudah tahu kita ini manusia yang lemah, kita itu makan tersedak mati, ya, kena utang bingung, ya, bingung, ya. Umpama nggak ada saum berkah di sini, mungkin pikiran utang semua. Tapi alhamdulillah karena majelis saum di majelis hilang semua. Kalau guyonannya di sarang, semoga yang hutang lupa. Bukan, ajib. Ya, tapi jangan, semoga di sahur utang itu lebih ajib. Jadi ajab, ada di Quran itu ajabun ujab. Jadi ajib tambah ajib lagi, ajib. Ya, ajabun ujab. Jangan gitu doanya ya. Jangan doa gimana? Yang ngutangin lupa, jangan gitu ya. Ngutangnya ini kasih doanya. Kalau hafal biasanya cepat nyaurkannya. Mau dikasih tahu? Alhamdulillah, jadi utang resmania ini ya. Allahumma farijal ham kashifal gham mujiba da'watil mutarrin farhamni rahmatan tuhnini biha amman siwaka ya arhamar rahim. Ini ya, nanti kelebihannya kalau belum hafal tanya sama Kiai Wahid, Gus Wahid ya, bagian pengasuh. Para hadirin yang saya muliakan, jadi orang kalau kepengen bahagia, kepengen apa, harus tahu diri sendiri.
Maka disebut rahimallahu man arafa qadrah. Allah itu membelas kasihani orang yang tahu dirinya, sadar akan dirinya, tahu kapasitas. Jadi agama yang bikin ricuh itu kalau nggak paham agama. Tapi kalau paham agama nggak ricuh. Apapun itu. Kita manusia lemah, manusia membutuhkan keluarganya bahagia. Kita manusia membutuhkan anak yang jadi baik-baik. Kita manusia membutuhkan ketenteraman di hati. Kita manusia membutuhkan pemasukan yang bukan pemasukan saja, tetapi pemasukan yang diberkahi juga. Kita sebagai manusia juga kita membutuhkan yang banyak dari kekuatan yang di luar dari diri. Kita nggak mungkin ibu-ibu ngawasi anak 24, nggak mungkin. Bapak-bapak nggak mungkin ngawasi itu. Anaknya bagaimana biar baik? Mintakan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mintakan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nggak bisa. Makanya kita disuruh sholat 5 waktu. Kenapa? Karena memang kita membutuhkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Justru yang aneh itu kalau orang nggak mau sholat, kok merasa paling puasa. Kamu apa sudah puasa? Apakah kamu sudah bisa lepas dari Allah Subhanahu wa Ta'ala? Nggak mungkin. Tetapi biar bagaimanapun kalau sudah dekat sama Allah Subhanahu, 60 kali 2 meter ini menjadi sekarang panjangnya nggak tahu sampai sana. Benar apa enggak? Sahur berkah ini asalnya tadi berapa? 60 kali 20. Tapi kalau sudah kenal Allah Subhanahu, sudah diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sekarang tidak lama, hanya berapa tahun sudah berubah menjadi luar biasa. Ini seperti yang disebut habbah yubariku. Ini peribahasa di Arab, bukan Quran, bukan hadis, peribahasa habbah barakallahu fiha tulaqiha kubur. Apa artinya? Sebiji itu walaupun kecil, kalau sudah diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka akan hasilnya menjadi luar biasa. Tapi kalau banyak nggak diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka akan sia-sia. Maka ya Allah, ya Rabbi, ini disong berkah. Semoga menjadi nama itu seperti apa yang dinamai. Seperti nama itu apa yang dinamai seperti nama diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedikit tapi menjadi luar biasa. Hal ini juga apa? Kenapa kita harus selalu mengaji? Kenapa kita harus hadir majelis-majelis? Kenapa kita harus kumpul dengan para ulama? Kita selalu zikir kepada Allah Subhanahu. Ini supaya mendapatkan keberkahan. Orang kalau nggak berkah ini, wah, ibu-ibu ini agak ngantuk ya. Iya. Nah, sekarang ganti ibu-ibu. Biar ibu-ibu ini make up-nya banyak. Kalau nggak diberkahi, cintanya suami luntur. Nah. Iya. Allahumma sholli ala Muhammad. Makanya berkah ini penting. Iya. Tapi kalau sudah ibu-ibu ini diberkahi oleh Allah Subhanahu,
Di mana? Karena make up-nya bukan make up dohir, tetapi make up ini yang disebut inner beauty. Cantik dari ini. Ajib apa enggak? Alhamdulillah. Ya Allah, ya Rabb. Lihat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ini namanya berkah. Makanya ini saya bahagia, ini harus diterusin. Dong berkah ini bukan sini top, tetapi lingkungannya menjadi berkah. Kalau ini diteruskan, ini di mana-mana, mana-mana. Jadi kalau ada ilmu, kalau ada orang baik, itu di mana ia berada, keberkahannya bukan milik ia sendiri, tapi akan ada di sekeliling. Seperti halnya pohon hijau ini tumbuh. Dia karena selalu bertasbih kepada Allah Subhanahu wa in min syai'in illa yusabbihu bihamdi. Pohon itu ketika masih basah selalu bertasbih kepada Allah. Apa yang terjadi? Masa ia basah, ia akan bertasbih dan mengeluarkan, akhirnya dikeluarkan oksigen oleh daun yang basah tersebut. Apa rahasianya? Mengapa bisa mengeluarkan oksigen yang untuk manusia ini dibutuhkan? Sekarang hutan dibabat, hutan dihanguskan oleh manusia. Kenapa kita membutuhkan pohon yang hijau tersebut? Karena kita membutuhkan sesuatu yang bertasbih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita membutuhkan hal itu. Maka apabila ada ulama di mana, ada orang soleh di mana, ada ilmu yang disebarkan dimanapun, waja'alna minal ma'i kulla syai'in hayy. Saya jadikan setiap apa yang dari air itu pasti akan ada kehidupan. Bumi ada kehidupan karena ada air. Sampai kalau dipanjangkan, nanti kembali ke ibu-ibu lagi. Nanti belum dulu, bapak-bapak sama ibu dulu ya. Waja'alna minal ma'i kulla syai'in hayy. Sampai ilmunya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang mewarisi bukan orang umat Islam, dibawa ke Eropa, ilmu-ilmunya Eropa menjadi maju. Yang kuliah jurusan hukum, tadi saya mendengarkan, ia belajar hukum menjadi buku induk hukum di dunia, Napoleon Bonaparte. Tapi Napoleon Bonaparte itu bisa mengarang hukum itu dari mana? Dari Mesir, dari umat Islam. Ilmu umat Islam ini yang dibawa ke barat, kembali ke kita. Nah, ini kembali ke ibu-ibu sekarang. Jadi kalau kepingin cantik abadi di mata suami, seperti Sayyidah Khadijah ini dicintai oleh Rasulullah SAW. Kenapa? Karena diberkahi. Diberkahi kenapa? Karena berbuat baik terus. Sehingga suatu ketika Sayyidah Aisyah itu mendengarkan Rasulullah SAW. Jadi Sayyidah Aisyah ini istrinya Rasulullah yang dinikahi setelah kematian Sayyidah Khadijah. Jauh setelah beliau wafat, Rasulullah SAW jauh setelah wafat Sayyidah Khadijah, Rasulullah SAW bertemu dengan saudaranya yang mempunyai suara seperti Sayyidah Khadijah. Rasulullah SAW langsung kembali cinta kepada Sayyidah Khadijah, ditunjukkan rasa cintanya sehingga
Hadi sautu Khadijah. Ini seperti suaranya Sayyidah Khadijah. Ini adalah temannya Sayyidah, masih dicintai. Lalu apa katanya kata Sayyidah Aisyah? Karena perempuan tabiatnya cemburu. Kalau nggak cemburu bukan perempuan. Dawuhnya Sayyidah Aisyah, ya Rasulullah, Sayyidah Khadijah itu kan sudah berkerut, bagian pinggir bibirnya ini sudah merah, sudah tuaran. Kamu kan sudah diganti yang lebih muda ya Rasulullah. Apa kata Rasulullah SAW? Kamu jangan menghina Khadijah. Kanjeng Nabi cinta terhadap Sayyidah, biar tua nggak masalah. Nah, ini saya lihat, yang saya lihat ini mau tua semua ini ya. Tapi bagaimana biar dicintai soal tapi ini makanya terus gak usah make up nggak apa-apa, yang penting ngaji saum berkah terus ya. Ini lebih penting daripada apa? Saya itu kadang gemes kalau istri saya beli make up terus, apalagi katakan Shopee ya. Wah, ini para bapak mulai pusing kalau gitu ya. Sudah dikunci masih ada yang datang aja belanjanya. Tapi namanya istri ya, memang perempuan ya gimana ya, nggak apa-apa ya. Kodratnya perempuan, sudah gimana lagi. Nah ini kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kamu jangan bilang begitu. Sayyidah Khadijah ini orang yang saya mempunyai anak darinya. Saya ketika susah dibantu oleh Sayyidah Khadijah. Beliau yang luar biasa. Katanya Rasulullah SAW, Inna Sayyidah Khadijah lahu qasrun fil jannah, lahu baitun fil jannah min qasabin la nasaba fihi wala wasab. Apa katanya Rasulullah SAW? Sayyidah Khadijah yang begitu membantu Rasulullah SAW sang suami dalam berdakwah, yang membantu Rasulullah SAW untuk beribadah, rajin beribadah. Jadi suami istri itu ibadahnya bukan sholat, bukan sholat saja, bukan ini, tapi menenangkan suami dalam berbuat baik. Suami mau ke masjid atau suami lagi malas ke masjid, disemangati untuk ke masjid. Lagi susah sholat, pekerjaannya gimana, ditenangkan, sudah kamu sholat itu akan ganjarannya lebih luar biasa. Itu pahalanya loh. Apa kata Rasulullah SAW? Karena Sayyidah Khadijah ini menenangkan kanjeng Nabi Muhammad SAW. Rasulullah ketika berdakwah mendapatkan ujian yang luar biasa, karena nggak ada orang baik itu tanpa teruji, nggak ada. Di dunia ini nggak ada nggak ada suatu kebaikan tanpa ujian, itu nggak ada. Mau sholat diuji, mau hadir saum berkah diuji, mau istiqomah diuji, semua diuji. Itu tetapi Sayyidah Khadijah memberi ketenangan, membantu sang suami dalam kebaikan. Apa ya akhirnya diberi Allah Subhanahu wa Ta'ala, istana dari bambu mutiara. Jadi memang kalau di daerah Jawa, daerah saya itu dinamakan gubuk, nggak tahu kalau sini saung ya. Kalau sana gubuk, saung di tengah sawah, di tengah ini tapi ya. Tapi semoga ini menjadi di surga ya. Dibikinin saung di taman surga, tapi dari mutiara, yang adanya di sana ketenangan, tidak ada kepayahan. Para hadirin yang saya muliakan, ini adalah
malam yang berbahagia. Ini sampai mana ceritanya tadi, sampai lupa ya. Nah, sampai saum berkah ya, sampai saum berkah. Jadi ini yang perlu kita pelajari. Kita pelajari bahwasanya keberkahan itu yang harus kita terus cari. Jadi kenapa Rasulullah SAW itu seperti itu, sahabat-sahabat seperti itu, orang muslimin memimpin 1300 tahun, membawa kemajuan yang tidak ada atau minim nggak seperti sekarang. Orang ada YouTube tapi bingung dengan video-video yang lain. Orang ada speaker atau ada teknologi yang maju tapi dibuat olah yang tidak baik dan macam-macam. Itu kalau zaman dulu enggak seperti itu, tidak seperti itu. Hal itu mengapa bisa terjadi? Di antaranya karena tahu Allah, tahu manusia, sehingga selalu seseorang itu selalu kepengen mendapatkan keberkahan. Di mana ada keberkahan, mereka selalu ingin mencari. Contoh bagaimana para sahabat-sahabat itu mencari berkah, itu Rasulullah SAW dicari keberkahannya itu luar biasa. Rasulullah setiap habis wudhu, rebutan wudhunya itu dibuat barokah. Apapun punya anak dibawa Kanjeng Nabi Muhammad supaya apa? Didoakan waktu kecil anaknya, supaya didoakan. Makanya anaknya menjadi baik. Kalau sekarang kan enggak, anak kecil sudah ditontonin HP. Bener ya? Beda zaman Kanjeng. Anak kecil dibawa ke majelis. Untuk apa? Mencari berkah. Rasulullah SAW ketika ludahnya Kanjeng Nabi ini yang barokah, bukan seperti ludahnya sampean. Tetanus ya. Ludahnya Kanjeng Nabi Muhammad SAW ini ada orang sakit kulit, matur kepada Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Ya Rasulullah, saya gini sama Kanjeng Nabi Muhammad SAW, ludahnya luber-luberin di badannya. Apa yang terjadi? Setelah beberapa tahun dia akhirnya menikah. Istri-istrinya banyak, tapi Gus Wahid dimarahin langsung dia. Akhirnya istri-istrinya ini berlomba. Saya ingin, pokok ini kenapa suami saya ini wangi. Saya tak beli parfum, pakai parfum yang sewangi-wangi. Tapi setiap pakai parfum A kalah wangi, parfum B kalah wangi, parfum C kalah wangi. Akhirnya salah satu istrinya ngomong pada suami tadi, ya wahai suamiku, kenapa kita ini sudah berlomba-lomba pakai parfum yang lebih wangi darimu, tapi baunya pasti lebih kalah wanginya daripada bau badanmu. Dia tapi nggak kayak pas majlis ini, tidak ngomong ajib gak gitu ya. Nggak seperti itu, ceritanya nggak ada kayak gitu ya. Kalau sama Gus Haris mesti bilang ajib gak. Beliau mengatakan, kamu belum tahu rahasia. Rahasianya itu dulu saya pernah sakit karena ludahnya Kanjeng Nabi, di ludah itu akhirnya apa yang sekarang ini yang wangi itu adalah barokahnya ludahnya Kanjeng Nabi. Rasulullah SAW suatu ketika lewat
lewat kepada sumur yang asin. Ludahnya disebul, diludahi sumurnya, langsung berubah menjadi tawar. Coba ludah kalian. Nah, karena ludahnya Rasulullah SAW yang luar biasa seperti ini. Dan itu bukan dilihat orang satu, dilihat sahabat banyak. Ludahnya Kanjeng kelihatan berkahnya, dan mereka sahabat pinter. Oh, karena saum barokah ini merubah berkahnya luar biasa, merubah manusia yang asalnya nggak mengenal Tuhan menjadi mengenal Tuhan, menjadi barokah, menjadi ketentraman, menjadi sumber keilmuan. Maka sahabat pintar-pintar. Maka Rasulullah SAW kalau meludah apa-apa karena sudah barokah, itu diambil lalu dibuat tabarukan oleh para sahabat. Luar biasa. Maka itulah cara kehidupan para sahabat sehingga menjadi memimpin dunia 1300 tahun, dan di syarahnya katanya besok juga akan dipimpin oleh umat Islam kembali. Nggak tahu kapan, tapi nanti akan dipimpin oleh imam yang adil, yaitu Imam Mahdi, keturunnya Rasulullah SAW, akan diambil kembali oleh umat Islam, sehingga menjadi keberkahan. Itu semua muaranya lahirnya Kanjeng Nabi. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Oleh karena itu di Maulid ini kita bergembira atas lahirnya Kanjeng Nabi. Kita bergembira atas ajaran-ajarannya Kanjeng Nabi. Rahmat yang diturunkan oleh Kanjeng Nabi. Jadi kita itu Maulid bukan hanya kadang sebagian orang itu nggak bisa meresapi. Maulid itu patut kita resapi bahwasanya lahirnya Nabi punya hajat-hajat. Jadi apabila punya keinginan apa, ya, tapi bapaknya juga boleh keinginan kawin lagi loh ya, caranya. Setuju ibu-ibu ya? Iya, ajib ya. Anaknya jadi baik dan rizkinya jadi bertambah tambah dan berkah, sehat ya. Nah, ini mujarab untuk apa? Untuk hasil maksud atau qadaul hajat. Ya, untuk qadaul hajat ya. Ini saya ijazahkan ajastukum anil Sayyidil Walid wa Abu Yasin Muhammadin Alawi al-Maliki ajastukum jami'an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.